Halo teman-teman, selamat datang di channel DG Tutorial. Kali ini saya bakal menjelaskan tentang gimana sih caranya membuat daftar absensi atau laporan kehadiran selama 1 bulan full dengan format yang otomatis. Gimana sih format yang otomatis itu? Jadi misal kita bisa menghitung secara otomatis ada berapa kali jumlah karyawan tersebut masuk dalam sebulan dan berapa kali dia sakit, izin, ataupun alfanya. Nah, sebelum lanjut, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya teman-teman pengen request topik apa sih yang pengen dibahas di video kemudian hari, silakan teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah karena saya akan baca semua komentar yang teman-teman tulis di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman bisa menjadi lebih pintar dalam Microsoft Excel. Langsung aja kita mulai. Pertama kita ada di kolom Excel-nya, masih kosong. Bakal saya gedein dulu dikit mungkin. Kayak gini. Nah, misalnya untuk di atasnya ini misalnya saya mau kasih judul daftar absensi PT Mencari Cinta Sejati misalnya. Periodenya karena ini adalah absen bulanan, maka tinggal kita ketik aja ini bulan, misalnya sekarang Oktober. Kayak gini. Nah, ini juga sebenarnya bisa diimplementasikan dalam absen sekolah. Tinggal teman-teman atur aja, nanti saya akan menjelaskan juga. Nah, untuk di kolom pertama misalnya di sini nomor karyawan, lalu di sini nama, lalu di sini tanggal. Tanggalnya kita langsung aja dari 1 sampai 31. Kita tinggal seleksi lalu kita geser ke pinggir kayak gini. Dan ini kan dilihatnya terlalu renggang ya. Kita seleksi aja yang ada tulisan angkanya di atas. Lalu kita atur ukuran kolomnya sesuai yang kita pengen. Misalnya segini cukup. Ya, saya rasa cukup. Ini juga nomor karyawannya, tinggal kita double klik aja. Kayak gini, terlalu kebesaran. Untuk namanya sendiri akan saya isi. Kayak gini nomor karyawannya misalnya 000111101. Ini hanya contoh aja. Nah, tadi kan si kosongnya nggak bisa tuh di depan. Bisa dengan kita tambahkan kutip kayak gini. Nah, ya udah deh, kita nggak usah pakai kosong-kosong. Kayak gini. Lalu selanjutnya kita tulis misalnya teman-teman pengen mendeteksi ada berapa kali masuk. Lalu misalnya kita tulis di sini hadir. Lalu ada berapa kali sakit, berapa kali izin, berapa kali alfa. Kayak gini ya misal. Kita rapihkan lagi. Saya double klik. Kayak gini. Lalu selanjutnya kita rapihkan tulisan daftar absensi dan juga bulan Oktober yang ada di atasnya. Kita seleksi aja keduanya kayak gini. Lalu kita klik lambang segitiga kebalik di samping tulisan merge and center. Lalu kita klik merge across. Kayak gini. Lalu saya akan pilih rata tengah supaya lebih rapi. Lalu saya klik bold. Untuk atas ini juga saya bakal warnain dengan warna abu misalnya. Kayak gini ya. Nah, untuk nomor karyawan sampai alfanya silahkan kita seleksi. Lalu saya juga pengen warnain dengan warna biru muda. Lalu kita bold. Rata tengah juga. Kayak gini supaya lebih rapi. Nah, sisanya saya pengen tambahkan tabel agar lebih rapi, lebih enak dilihat. Saya pilih all border. Kayak gini. Nah, misal untuk simbol hadirnya misalnya kita mau isikan dengan titik misalnya.
Misalnya ini kita isikan titik semuanya. Kayak gini, nah kita pengen menghitung ada berapa banyak sih hadir. Oh, atau sebelumnya misalnya karyawan ini libur di setiap hari Minggu, jadi seminggu sekali. Misal hari Minggunya itu adalah tanggal 6. Jadi ini kita hapus aja. Lalu setiap minggunya kita seleksi dengan warna yang berbeda atau kita warnai dengan warna yang berbeda. Misal apa ya? Oranye deh. Jadi tanggal 6, tanggal 13, lalu tanggal 20, lalu tanggal 27, dan seterusnya. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja di hari apa liburnya karyawan ini masing-masing. Lalu misal untuk menghitung hadir ini ada berapa banyak sih, misalnya si Angel ini hadir di setiap bulannya atau di bulan Oktober ini. Yaitu teman-teman tinggal menggunakan rumus count if. Count if, range-nya sendiri teman-teman tinggal seleksi. Jadi dari AG sampai C6. Lihat, kita ikutin aja rumus yang ada di sininya, yaitu kita gunakan titik koma. Kriterianya, karena hadir itu di simbolnya itu dengan titik, maka kita tambahkan kutip, titik, kutip lagi, enter. Nah, artinya Angel ada 27 kali hadir. Untuk ke bawahnya tinggal kita drag aja ke bawah kayak gini. Nah, sekarang kita tes nih, misalnya di tanggal 5, Angel ini sakit. Lihat, hadirnya pun sudah berkurang. Nah, sekarang kita yang lain kita isikan juga. Misalnya John ada alpanya 2 hari. Martin ada izin. Nah, atau teman-teman juga bisa ganti izin ini dengan cuti misalnya. Itu tergantung penggunaannya teman-teman, gimana enaknya, apa yang dibutuhkannya. Atau misalnya ada tugas keluar kota, silakan juga teman-teman atur aja. Lalu di sini Chris misalnya sakit. Nah, misal kayak gini. Nah, sekarang gimana sih cara misalnya kita menghitung ada berapa banyak sakitnya? Sama kayak tadi, kita gunakan rumus count if. Untuk range-nya sendiri kita samakan, yakni dari AG6 sampai dengan C6. Lalu karena sakit ini adalah simbolnya S, maka kita isikan dengan S. Nah, jadi dibacanya ini, count itu artinya kan hitung, if itu jika. Jadi dibacanya hitung jika di C6 dari sini sampai dengan AG6 ada simbol S. Lalu kita enter. Ya, bisa kita lihat Angel di sini sakitnya 1 hari. Bisa kita tambahkan lagi nih, misalnya dia sakitnya agak sering nih. Nah, kayak gini, dan ini juga otomatis berkurang di kolom hadirnya. Lalu kita isikan yang di sebelahnya, izin count if. Seleksi AG6 sampai C6. Izinnya kita isikan dengan I. Eps, ada yang salah. Kita lihat, ternyata kesalahannya adalah saya kurang menambahkan logo titik koma. Kita tambahkan, enter, izinnya 0. Sama juga dengan yang alpha. Sama dengan, saya juga bisa di sini nulis rumusnya. Kurung buka, titik koma. Alpha itu simbolnya A. Tutup. Kayak gini. Untuk menyamakan data di bawahnya, tinggal kita drag aja kayak gini. Kayak gini ya. Nah, sekarang misalnya kita pengen lihat nih kan, kalau misalnya kita lihat kayak gini agak susah nih, yang mana yang izin, yang mana yang sakit. Nah, sekarang supaya lebih mudah, kita warnai secara otomatis.
Jadi caranya adalah kita tinggal seleksi area tanggalnya, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 31. Lalu kita pilih conditional formatting. Kayak gini. Lalu kita pilih highlight cells rule. Lalu kita pilih text that contain. Misal nih, kalau misalnya teksnya ada simbol S, maka warnanya kita pilih nih mau apa nih, misalnya merah ataupun mau kuning. Merah aja deh biar lebih gampang. Kita merah kayak gini. Nah, sehingga kalau yang sakit warnanya jadi merah. Kita coba ke yang lain. Pilih lagi ya, conditional formatting, highlight cells rule, text that contain. Lalu kita pilih apa? Apa warnanya jangan merah juga nih. Misal saya mau custom format aja deh. Kita warnain warna hijau misalnya. Oke. Kayak gini. Untuk yang izinnya kita klik lagi conditional formatting, highlight cells rule, text that contain. Ininya kita pilih yang paling bawah, custom format. Lalu kita pilih fill di sininya. Lalu pilih warnanya, saya misalnya mau warna apa ya? Orange misalnya. Oke. Nah, kayak gini. Jadi dilihatnya sendiri lebih enak kan? Nah, sekarang gimana caranya kita supaya tahu misalnya ini kalau misalnya ada karyawan yang hadirnya di bawah 20 hari misalnya. Kita kasih peringatan. Ini misalnya Angel. Di sini apa nih misalnya? Lihat dia langsung berubah kan? Tulisan A-nya, terus juga di sini Ahmad misalnya. Lalu di sini sakit. Nah, ini bandel banget nih. Nah, sekarang gimana kita bisa tahu bahwa dia kehadirannya di bawah 20 supaya lebih gampang dilihat? Nah, sekarang gimana caranya? Sekarang kita klik conditional formatting, highlight cells rule, less than, yaitu lebih kecil dari. Kita isikan di sini lebih kecil dari berapa? Misal 20. Pengen kita warnai misalnya dengan hijau misalnya. Atau merah deh. Oke. Nah, kayak gini. Sehingga otomatis nih kalau misalnya si Angel, misalnya dia nggak ada alpanya, lihat kalau 20, tulisannya sendiri jadi berubah warna jadi putih. Nah, itu aja. Sekarang kalau misalnya teman-teman pengen ngeprint, gimana sih caranya? Teman-teman tinggal klik di ujung kiri atas, lalu pilih print. Lalu teman-teman tinggal atur di sebelah sini ada portrait, misalnya kita ganti jadi landscape. Lihat di sininya apakah sudah sesuai. Atau misalnya kalau misalnya terlalu lebar, biasanya di sininya berubah jadi 2 halaman. Teman-teman tinggal atur aja. Bisa di sebelah sini atau di halaman yang tadi. Atau di sini. Nah, itu aja teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Karena saya bakal baca semua video yang ada di bawah. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.